Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Mulyanto di Rembang. Mas Mulyanto menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2000-an. Jadi awalnya semuanya itu baik-baik aja. Kehidupan Mas Mul itu normal seperti orang-orang yang lain dan waktu itu juga tidak mengalami suatu ketakutan apapun begitu ya. Kondisi itu lagi stabil. Nah, di tahun 2000-an tersebut pada suatu malam dan malamnya itu malam Minggu. Mas Mul tadi diomongin sama ibunya. Jadi waktu itu udah sekitar jam 10 malam. Mas Mul habis berkegiatan di rumah gitu ya, habis dari rumah tetangga terus berkegiatan sebentar di situ dan ibunya itu ngomong, "Mul, obat nyamuk habis," katanya, "dan yang buat kamu ndak ada. Kamu kalau misal mau beli ya sekarang aja mumpung mungkin masih ada warung yang buka sana." Dikasih uangnya sama ibu. Nah, Mas Mul sendiri waktu itu masih SMA ya. Dikasih duitnya sama ibu, "Sana beli obat nyamuk." Iya bu, kata si Mas Mul. Akhirnya nggak lama pun daripada ya sebenarnya males ya, tapi daripada nanti tidur aku susah gitu digigitin sama nyamuk, mending aku beli obat nyamuk aja dulu deh, nggak apa-apa. Keluarlah Mas Mul malam itu menuju ke sebuah warung. Nah, warung itu terletak atau posisinya melewati satu rumah, salah satu rumah kawannya Mas Mul yang baru terkena yang masih berduka. Jadi ada salah satu anggota keluarga dari temannya Mas Mul tersebut yang meninggal barusan dan itu adalah kakeknya. Ya sudah, Mas Mul pun ke sana dan waktu itu ya nggak kepikiran yang bagaimana gitu ya. Biasa aja, kepikirannya itu cuman obat nyamuk. Jalan Mas Mulyanto, jalan kaki dan melewati rumah tersebut. Di situ rame, ternyata masih pada begadang. Belum ada 1 minggu meninggal. Dan akhirnya apa? Disapa kan si Mas Mul. "Mul, sini dulu Mul, sini." Mas Mul pun ke situ sebentar. "Mau kemana Mul?" ditanya. "Aku mau beli obat nyamuk," katanya begitu kan. "Sebentar ya, nanti aku kesini lagi. Aku beli obat nyamuk dulu. Takutnya warungnya keburu tutup." Nah, Mas Mul pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Di sana itu ada beberapa anak muda yang masih nongkrong, masih begadangan di situ karena yaitu tadi baru ada yang meninggal dan ini hal yang wajar gitu ya, biasa terjadi di kampung-kampung maupun ya di perkotaan juga ada yang semacam itu. Mas Mul pun melanjutkan perjalanan ke sana beli obat nyamuk dan pas banget warungnya itu udah mau tutup. Untung gitu, misalkan seandainya dia itu ngobrol lebih lama aja, 2 menit, mungkin warungnya itu udah ketutup. Tapi karena itu tadi aku buru-buru ya mau beli obat nyamuk, akhirnya singkat cerita ya dapatlah obat nyamuk tersebut. Setelah dapat, Mas Mul pun perjalanan dari warung menuju ke rumah temannya itu udah sempet mikir, "Aku mampir dulu di situ sebentar lah gitu ya. Nanti lagian semua kan di rumahnya udah dapat jatah obat nyamuk, cuman ini buat aku doang gitu. Sisanya sih nanti buat besok gitu ya." Akhirnya apa? Udah dipikirkan semacam itu, kebetulan datang ke situ, ternyata udah dibikinin minum. "Sini Mul, duduk dulu di sini," katanya. Iya, akhirnya Mas Mul pun duduk di situ. Ngobrol-ngobrol lah sejenak. Ya, yang diobrolin itu bukan perkara orang yang meninggal tentu saja, karena ya bagaimanapun yang meninggal itu orang yang udah sepuh gitu ya. Kehidupannya jauh sama Mas Mul dan ya udah sama-sama tahu kalau kakeknya si Halim gitu ya, ini temannya itu ya baru meninggal, jadi hal itu nggak diobrolin. Ngobrolin hal-hal yang lain sampai Mas Mul sendiri tuh boleh dibilang ya lupa waktu sih enggak, cuman dia menargetkan nanti aku pulang sekitar itu kan baru jam mungkin setengah 11 malam ya, nanti aku pulang jam 12 malam gitu deh. Aku mau ngobrol-ngobrol dulu di sini, nggak enak soalnya, dan udah dibikinin minum juga. Nah akhirnya apa? Lagi ngobrol-ngobrol kebelet lah waktu itu, dan aduh aku kebelet. Mas Mul pun bangun gitu kan, dia kebiasaan mau pipis itu sembarangan, mau di depan rumah begitu aja, di situ ada
kayak pohonan pisang kayak gitu. Rencananya itu tadinya mau di situ. Terus sama si Halim, "Mul, jangan di situ, di belakang aja sana," katanya begitu. "Loh, aku ndak enak, Lim," katanya. "Udah, ndak apa-apa, yuk belakang aja sana, udah tinggal kamu kayak siapa aja." Nah, Mas Mul sendiri kan biasa main ke tempat si Halim itu, jadi udah tahu juga kondisi rumahnya itu bagaimana, begitu ya. Biasa seral-serul gitu, biasa main masuk-masuk aja. Itu tuh udah kayak menjadi suatu kebiasaan. Akhirnya si Mas Mul pun, "Ya wis, aku permisi ya Lim ya," katanya. "Iya ya, sana." Mas Mul pun melangkah ke dalam rumah. Nah, di dalam rumah di situ, di bagian ruang tamu yang kursinya itu belum dirapiin, di sana ada beberapa bapak-bapak yang tidur di situ. Di ruang tengah itu pun ternyata rame, ada ibu-ibu dan keluarganya si Mas Halim di situ. Waduh, rame, tapi udah terlanjur masuk ke situ. Nah, ibunya Mas Halim itu masih bangun terus, Mul," katanya begitu. "Oh ya Bu, permisi Bu, saya mau ke belakang," katanya. Iya, sana." Mas Mul pun melangkah ke belakang situ, ke area kamar mandi. Saat berada di area belakang rumah menuju, ini kan rumahnya si Halim sendiri. Ini pintu antara ruang tengah dan pintu belakang, area dapur di situlah. Di situ ada area yang terbuka, kayak buat area jemuran. Nah, kamar mandi itu posisinya di ujung sebelah kanan, di pojokan di situ. Dapur ini sebelah kanan juga, sebelah kiri kayak buat rak-rak dan sebagainya. Mas Mul keluar dari situ, fokusnya ke arah bawah karena apa? Banyak sendal-sendal di sana. Ini sendal-sendal keluarganya si Halim yang memang lagi ngumpul di situ ya. Oh, banyak sendal. Dia kan fokus ke situ supaya nggak nginjek nggak nginjek yang pertama, nggak nginjek sendal-sendal yang kayu-kayu gitu loh, punya perempuan, takutnya kan geletak jatuh. Dia tuh nyari sendal jepit ya, dipinjem mau buat ke kamar mandi ke sana. Nah, setelah pakai sendal itu dapat sendal warnanya kuning, sendal jepit merek Swallow. Dapat yang warna kuning, udah si Mas Mul pun menuju ke arah kamar mandi. Saat lagi jalan ke arah di area kamar mandi itu, atasnya itu lumayan cukup gelap. Jadi nggak kesinar lampu langsung karena lampunya itu posisinya di tengah, sementara kamar mandi itu posisinya di pojok. Jadi dapat cahayanya itu cahaya miring. Mas Mul ke sana makin deket gitu kan menuju ke arah kamar mandi. Tiba-tiba ada sesuatu yang nongol dari dalam kamar mandinya si Mas Halim. Nah, kamar mandinya Mas Halim sendiri itu bukan kamar mandi yang full, toilet yang full ketutup sampai atas, enggak. Toiletnya masih toilet zaman dulu yang mungkin kalau orang dewasa berdiri itu sekitar sedada, sepundak gitu ya, atau sedagu lah mungkin kalau yang agak pendekan. Itu yang kayak gitu, yang setengah doang, jadi bagian kepalanya itu kelihatan. Nah, tiba-tiba ada yang nongol begini, tekluk. Itu apa gitu kan, dilihatin sama si Mas Mul. Makin kelihatan dan sosok itu tuh tinggi yang jelas. Tinggi, kurus, kelihatan sampai pundak. Itu adalah sosok yang dibungkus pakai kain putih. Dan Mas Mul pun akhirnya setelah beberapa detik menyadari kalau sosok tersebut itu adalah sosok pocong. Jadi sosok pocong itu tiba-tiba nongol di dalam kamar mandi begini. Posisinya tuh membelakangi, tapi nggak membelakangi full, agak serong ke kanan. Mas Mul cuman berhenti doang, itu beneran pocong atau cuma nakut-nakutin doang ya, itu asli atau enggak. Berhenti selama beberapa detik di sana. Mas Mul itu ngelihat si sosok pocong tadi itu kayak geter-geter katanya. Godek-godek gitu kan di dalam kamar mandi di situ. Serem banget, sumpah serem banget. Kata si Mas Mul tadi itu badannya tuh gedek-gedek. Kepalanya tuh godek-godek seperti itu ya, sampai ya ini di bagian iketannya tuh goyang-goyang seperti itu. Dan si sosok pocong tadi tiba-tiba berhenti, terus kayak mau nengok begitu, mau nengok ke arah belakang ke arahnya Mas Mul. Nah, di situ Mas Mul balik lagi, masuk ke dalam ke sana. Takut kan, jadi gedebukan gitu, lari keluar. Pas lari, si ibunya si Halim ya tadi, "Mul, kenapa Mul?" ditanya begitu sama ibunya. Tapi Mas Mul langsung menuju ke arah depan sana, ketemu sama Halim dan kawan-kawan. "Mul, kenapa Mul?" Udah ngos-ngosan kan waktu itu. Kenapa Mul?
minum dulu, minum dulu. Akhirnya diminumin. Nah, di situ udah nenangin diri, semuanya udah, kenapa Mul, kenapa Mul? Ibunya si Halim pun sampai keluar, Mul, kamu kenapa Mul? Nggak apa-apa Bu, yang penting jawab orang tua dulu ya. Nggak apa-apa Bu. Ibunya si itu pun longak-longok sebentar, terus masuk lagi ke dalam sana. Di situ si Mas Mul mau cerita, tapi yo nggak enak, gimana ya gitu. Mul, kenapa? Akhirnya ditanyakan setelah tenang. Akhirnya Mas Mul pun cerita, Lim, aku tadi di belakang, Lim, aku nggak tahu ini aku salah lihat atau mungkin aku cuman berhalusinasi atau gimana. Emang kenapa? Kamu lihat apaan? Di kamar mandimu, katanya. Jadi posisi berdirinya tuh bukan di area toilet ya. Toilet itu sebelahnya, tingginya pun sama segitu. Ini di area yang kamar mandi yang ada kolamnya itu. Dan kolamnya itu udah lumutan ya, kolam dulu lah, kamar mandi dulu semacam itu. Nah, si ini akhirnya cerita si Mas Mul, ya Lim, aku tadi mau ke kamar mandi, aku ngelihat pocong Lim, katanya begitu. Yang bener Mul gitu. Sumpah aku ndak bohong, cuman ya itu tadi aku ndak tahu apa ini aku salah lihat atau memang beneran, kata itu kan. Si Mas Halimnya kan akhirnya jadi takut, kamu udahlah nggak usah dibahas. Iya aku juga nggak mau bahas, aku nggak mau bahas. Udahlah, aku juga nggak mau lama-lama di sini, kata si Mas Mul. Aku makasih ya Halim ya, aku belum pipis soalnya tadi nggak jadi gitu kan. Akhirnya ya sudah, Mas Mul pun memutuskan untuk permisi, Lim aku pulang dulu ya, aku pulang dulu. Lah nggak sebentar lagi Mul, nggak sebentar lagi, enggak beneran. Aku udah nggak kuat. Ya udah di situ di depan, enggak lah, aku mau pulang aja. Akhirnya si Mas Mul memutuskan untuk pulang. Obat nyamuknya itu hampir ketinggalan. Jadi dia udah keluar, Mul, obat nyamuk. Udah, astagfirullahaladzim, ya lupa. Balik lagi ke sana, ambil obat nyamuk. Mul, habisin minumnya. Akhirnya minumannya pun dihabiskan. Udah aku pulang dulu ya Lim. Makasih ya Lim ya. Jalanlah si Mas Mul tadi nenteng plastik kresek atau plastik kresek yang tipis yang isinya itu obat nyamuk. Dijinjing-jinjing begini, perasaan itu udah ndak enak. Aku tuh udah kebelet pipis banget, cuman mau lari, lompat-lompat nanti tambah kebelet. Jadi jalan pun ditenangin begitu ya, agak tenang. Sampai bener-bener mungkin di tengah perjalanan antara rumahnya Halim sama rumahnya si Mas Mul udah nggak kuat banget. Aku nggak kuat banget. Dia kan pakai sarung ya. Akhirnya apa? Ya tengok-tengok nggak ada orang. Aku pipis pinggir jalan aja. Akhirnya dibukalah sarungnya. Lagi minggir ke sana, lagi mulai mendekat ke pepohonan begitu ya. Cur, waktu itu udah keluar dan dia itu ngelihat itu apa? Ini kan yang dipilih sama si Mas Mul itu pohonan-pohonan pisang semacam yang ada di pinggir jalan lah. Itu punya tetangganya di situ. Karena di situ gelap juga, sampingnya itu ada pohon jambu kluthuk di depan rumah orang gitu ya. Di tengah-tengah pepohonan itu, pohonan pisang tadi, Mas Mul melihat itu apa, kok ada yang berdiri di situ. Dan yang berdiri lagi-lagi itu apa? Sosok pocong, sosok yang ya memakai pakaian warna putih semacam itu, benar-benar berdiri dan posisinya itu apa? Sama persis seperti sudutnya begitu ya, seperti yang dilihat di rumahnya Halim, membelakangi tapi serong. Dan si sosok pocong tadi pun melakukan gerakan yang sama, gedek-gedek begitu, getar-getar begitu. Dan satu hal yang diingat sama si Mas Mul, benar-benar diingat, itu adalah bagian pundaknya. Pundaknya itu lebar, tipis ya, kayak orang yang kurus begitulah, semacam itu. Mas Mul, loh kok sama kayak yang di rumahnya Halim, kok kayak gitu ya. Itu godek. Ini kan udah tuntas gitu, langsung ditutup, lari balik ke rumah ke sana. Sampai di rumah itu gedor-gedor, dok. Padahal apa? Dia itu yang bawa kunci, kan yang keluar si Mul. Akhirnya ibunya kan bangun, Mul, weh kenapa Mul? Bu, bukain pintunya. Lah kamu kan yang bawa kunci gitu. Oh iya ya Bu ya. Akhirnya ngambil ini kuncinya ya, karena memang dia yang bawa. Ada kunci cadangan, tapi ibunya ngasih tahu kalau dia itu bawa kunci. Akhirnya kunci dibuka, masuk ke dalam sana. Bu, kenapa kamu?
Bu, aku ngelihat 2 kali, Bu, malam ini. Aku ngelihat 2 kali. Kamu ngelihat 2 kali apa? Kata si ibunya. Bu, aku ngelihat pocong, Bu. Aku ngelihat pocong. Aku ngelihat pocong kakeknya Halim, katanya begitu. Loh, kamu lihat pocong Mbah Mukri, katanya. Iya, aku ngelihat pocongnya Mbah Mukri, Bu. Di mana? Tanya ibunya kan nanya. Udah, kamu tenang dulu, kamu tenang dulu. Kamu dapat obat nyamuknya enggak? Dapat, Bu, ini Bu, dapat. Akhirnya sudah obat nyamuknya ditaruh. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Ibunya sambil ngebuka itu ya bungkus obat nyamuk, terus dinyalain satu, ditaruh di kamarnya si ini, kamarnya Mas Mul. Udah ditaruh di situ sambil ibunya pun nanya, bapaknya pun akhirnya bangun. Kenapa Mul? Ada apa Mul? Pak, hari ini aku apes Pak. Aku ngelihat pocong Pak. Aku ngelihat pocongnya si Mbah Mukri gitu ya, Mbahnya Halim itu 2 kali Pak. Di mana kamu ngelihat? Pertama di rumahnya Halim Pak, waktu aku mau pipis itu di kamar mandi kayak gitu berdiri deg-deg terus badannya tuh goyang-goyang geter-geter semacam itu Pak. Pas pulangnya aku mau pipis itu kan aku mau pipis nggak ini Pak, nggak tuntas begitu kan, belum selesai. Memang belum pipis waktu itu, terus aku ya di jalan di depan rumahnya si ini, nyebutin salah satu tetangganya. Di situ Pak, di pepohonan ini sama persis Pak, bentuknya tuh kayak gitu, pocong kurus, pundaknya itu lebar gitu ya. Aku ngeliatnya bagian belakang situ Pak. Itu serem banget Pak, sumpah. Aku ngelihat jelas banget, itu deket banget Pak. Wis sudah, kamu tenang, kata Bapak. Udah ndak apa-apa. Sekarang ke belakang, kata si Bapak. Ngapain Pak? Ya udah, kamu cuci tangan, cuci muka, cuci kaki. Kalau habis ngelihat seperti itu, ya dibersihin biar nanti nggak kebawa tidur, kata bapaknya bilangnya begitu. Oh iya Pak, tapi anterin Pak, anterin. Akhirnya dianterin lah sama bapak. Udah bersih-bersih, dan Mas Mul sendiri tuh sebenarnya takut buat tidur sendirian, itu takut banget. Pak, aku tidurnya ditemenin Pak gitu. Lah kamu udah gede. Iya Pak, cuman aku masih kebayang-bayang terus itu Pak, bentuknya aku serem Pak. Ya wis, Bapak tidur di tengah sini ya, kamu tidur di kamar sana. Iya Pak, pintunya tak buka ya Pak. Akhirnya pintu kamar dibuka, Mas Mul masuk ke dalam kamar tersebut. Bapaknya nemenin di ruang tengah. Singkat cerita, Mas Mul pun ya mungkin butuh sekitar 15 atau 20 menit sampai akhirnya dia tertidur. Dia udah tertidur, dan ya tertidur itu rasanya itu baru sebentar banget. Tiba-tiba dia itu mendengar ada suara ketokan di tembok, tak gitu, dek. Ada yang ngetok di sisi luar tembok kamarnya si Mas Mul. Mas Mul kan bangun karena Mas Mul tidurnya deket sama tembok begini ya, jadi kedengeran dek gitu. Kok ada yang ngetok gitu kan, suara temboknya kayak ada yang ngetokin seperti itu siapa ya? Mas Mul pun nengok ke arah belakang sana, ngecek bapaknya itu masih di sofa atau enggak. Bapaknya itu udah nggak ada di situ. Loh, bapak udah pindah ya, mungkin udah pindah balik lagi ke kamar kali ya. Loh, kemana ya? Ini ada yang ngetok siapa ya? Mas Mul pun akhirnya turun dari kasur, dan waktu itu belum keinget masalah pengalaman sebelumnya, jadi nggak terlalu takut kayak orang yang masih ngantuk banget. Kok ada yang ngetok di tembok, apa ngetok depan, akhirnya nggak kedengeran jadinya ngetokin tembokku atau gimana ya. Mas Mul pun nggak membuka pintu atau apa, itu ya pesan dari bapaknya, takutnya siapa gitu kan, takutnya orang jahat atau gimana. Mas Mul pun cuma diem tepat di pintu antara pintu kamarnya gitu ya, antara kamar dan ruang tengah di situ. Ngedengerin tek. Ini kamarnya itu diketok-ketok terus, tek. Kok ngetoknya di samping ya? Mas Mul pun akhirnya ngomong, lewatnya pintu depan, jangan lewat samping begini, kata si Mas Mul, berharap orang yang ada di luar kamarnya itu mendengar. Suara itu berhenti. Oh iya, suaranya berhenti, tapi pindah ke pintu depan. Dek gitu. Dek. Dan ketokannya itu bukan ketokan pakai jari ya. Kalau ketokan pakai jari atau pakai kunci atau sesuatu yang lebih kecil itu kan suaranya lebih nyaring ya. Tak misalkan. Nah, ini tuh suaranya kayak benda tumpul, dek gitu. Loh, kok ngetoknya seperti itu, siapa ya?
Bapak nggak bangun, mau tak bangunin, pikirnya si Mas Mul. Dia pun sempat jalan menuju ke kamar bapak sama ibunya. Pakai korden doang kan, dilongok begini. Duh, masih pada tidur, aku ndak enak gitu kan. Udah, tak coba lihat dulu ke depan sana. Akhirnya Mas Mul pun melangkah ke depan dan ngelongok dari korden. Saat ngelongok dari korden kaget. Mas Mul itu nggak full melihat sosok pocong, enggak. Tapi kayak apa? Ini pintu, ini jendela samping persis, dilongok begini. Kayak seolah-olah ada orang yang mepet. Ada orang yang nempel-nempel sama pintunya. Jadi yang kelihatan itu cuma sedikit gitu ya. Lekukan di bagian belakang dari kepala sampai ke bawah. Iket-iketannya masih ada. Kotor juga waktu itu. Ini kayak ada sosok pocong itu nempel, merapatkan diri gitu di pintu depan rumahnya si Mas Mul itu. Loh, dia lagi, mana bunyi lagi dok 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 gitu, tambah kenceng. Dan terakhiran itu yang bikin Mas Mul akhirnya kabur dari situ karena itu dok 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 dok, ketokannya itu banyak. Dia pun langsung lari ke sana bangunin bapak sama ibunya. Pak Bu bangun. Mereka pun bangun. Adik-adiknya juga akhirnya ikut bangun, kakaknya juga bangun, kakak punya kakak perempuan ya. Kenapa Mul? Pak, itu diketok-ketok Pak pintu depan, Pak. Ketok-ketok sama siapa? Sama mbahnya, mau Mbah Mukri, bilangnya tuh begitu. Soalnya apa? Mas Mul itu kayak inget, badannya itu mirip dengan dua penampakan sebelumnya yang di tempatnya si Halim sama di saat dia mau pipis di pinggir jalan tersebut itu mirip banget sama yang sekarang gitu. Akhirnya nyebutnya ya itu Pak Mbah Mukri, Pak Mbah Mukri. Mbah Mukri apaan? Ya ndak tahu Pak gitu. Itu mirip banget dengan yang tadi. Gitu kan pada bangun semua. Nah ini kakaknya, adik-adiknya yang sebelumnya nggak tahu, akhirnya diceritakan masalah itu ya mereka malah ya tambah ketakutan. Dan oh ya, setelah bangunin bapak sama ibunya, ketokan di depan itu berhenti gitu ya. Bener-bener berhenti, akhirnya pada ngumpul semua di ruang tengah di situ. Saat ngumpul di ruang tengah, biasa bau wangi mirip kayak baunya orang mati. Dan Mas Mul itu tahu banget kalau oh ya, setelah bau wangi itu ada bau bangkai, bau koreng. Bau-bau seperti itu. Dan Mas Mul itu tahu kalau kakeknya si Mas Halim, dia itu punya kayak semacam kencing manis begitu ya. Dan ada luka di kakinya yang memang lama nggak sembuh. Mas Halim pun langsung ingat ke arah sana. Pak, kok baunya seperti ini ya, ada bau nggak enak ya gitu. Apa ya, di mana ya? Bapaknya pun coba nyariin, tapi memang nggak ketemu sama sekali. Mas Halim pun ngomong, si Mas Mul pun ngomong, Pak, Mbak Mukri kan kakinya ada korengnya ya Pak, yang ngomong seperti itu gitu. Kan bapaknya, kamu jangan ngomong kayak gitu gitu. Ya baunya kok nyambung Pak ya, bau wangi-wangi, bau baru meninggal, terus ini bau yang gak enak tuh bau korengnya kali Pak, ngomong kayak gitu lagi. Udah boleh ngomong kayak gitu, udah gak boleh. Ini kakaknya, adik-adiknya udah makin ketakutan, Bu. Takut Bu, udah kita tidur di sini aja, kita tidur di sini. Akhirnya mereka pun tidur di tengah. Termasuk Mas Mul juga akhirnya gabung di situ, dan kali ini karena ramean agak sedikit tenang kan. Ya banyak orang di situ. Udah, dan waktu itu sudah sekitar 1:30 pagi. Digelar karpet di sana, bantal itu dikeluarin, pada tidur di situ semua. Yang laki-laki, Mas Mul sama bapaknya itu sisi luar, yang sisi dalam itu yang perempuan. Nah tidur di situ ngeliep begini kan, aku kok nggak tidur ya. Bapaknya sepertinya udah tidur, tapi sesekali badannya itu masih goyang, bunyi sarungnya itu masih kedengeran. Ini adik sama kakak-kakaknya udah nggak ada suara sama sekali. Makin pagi itu makin hening, sampai apa? Mas Mul kan tidurnya miring begini ya, pakai bantal miring, ngadep ke arah jalanan dari ruang depan mau ke belakang ke situ. Tidurnya kan agak minggir, pokoknya ngadepnya ke situ. Begini, tiba-tiba Mas Mul kerasa kayak berdep gitu kan. Melek matanya, itu yang dilihat itu bagian kaki dari sosok pocong. Ya nggak kelihatan kakinya tuh seperti apa, kayak kebungkus begitu, dan di bawah itu kotor.
Ya teriak-teriak lagi si Mas Yantonya, bapaknya bangun, ibunya bangun, semua bangun. Kenapa? Kenapa? Kamu kenapa? Tadi Pak. Jadi Mas Yanto itu dep gitu kan. Itu ngedenger, mata merem, jelek, ngedenger ada itu, kayak ada anginnya juga seolah-olah. Terus melek ngelihat itu tadi. Nah si sosok itu lompat, celep, nggak tahu lompatnya kemana. Mas Mulnya teriak-teriak. Akhirnya bangun malam itu, Pak, ini kenapa Pak? Mul ini sepertinya harus diruqyah katanya, sepertinya harus dibawa ke orang yang mengerti nih Pak kayak gini. Iya Bu, iya Bu, iya Bu. Akhirnya sudah. Dan Mas Mul itu udah ngerasa nggak enak badan, bener-bener nggak enak badan Pak. Aku kok ngerasa dingin, menggigil begini ya Pak. Ya, kamu mau sakit, kata si bapak. Biasanya kalau mau sakit itu suka seperti itu, kata bapak kan. Dan memang bener aja badannya Mas Mul itu anget dan akhirnya jatuh sakit. Nah, jatuh sakit tersebut bukannya tenang, bukannya apa, tapi entah kenapa Mas Mul itu selalu atau seolah-olah merasa kayak didatangi sosok pocongnya Mbah Mukri. Tapi sosok pocong tersebut itu juga tidak pernah nampakin mukanya. Dia itu kayak cenderung berdiri, membelakangi, cuman nyerong. Dan posisinya kayak gitu, goyang-goyang. Masuk ke dalam kamar juga, terlihat di pojokan kamar di situ. Teriak-teriak lagi, akhirnya bapaknya kan memanggil orang yang ya paham masalah seperti ini. Akhirnya didoain. Kalau menurut orang tersebut itu ya jawabannya simple. Ini si Mul itu kesambet di rumahnya Halim, itu bilangnya cuman seperti itu, tapi ndak apa-apa, itu bukan kakeknya Halim atau apa, ya itu sosok lain lah yang menyerupai semacam itu. Jadi kamu ndak usah takut, kamu ndak usah berpikir itu Mbah Mukri atau apa. Mbah Mukri itu sudah meninggal, Mbah Mukri itu orang baik, udah urusannya itu di sana, nggak bangun-bangun lagi gangguin kalian, gangguin kamu kayak gitu tuh bukan. Itu iseng karena kamu takut, ya jadi dikerjain terus. Makanya jangan takut, kata si Mbah itu. Yo Mbah orang ini, Mbah orang serem Mbah. Yo wes, serem-serem, tapi kalau udah terbiasa nggak serem. Berarti mau sering ngelihat biar terbiasa. Ya ndak mau Mbah gitu kan. Air apa? Ya cuman dikasih air minum, doa-doa seperti itu. Mas Mul sendiri merasakan ada sesuatu yang berbeda. Jadi dia itu udah nggak diganggu lagi sama sosok-sosok itu, udah tenang lah kehidupannya begitu ya, sampai kurang lebih sekitar 2 hari akhirnya Mas Mul pun sembuh. Saat sembuh si Halim itu datang ke tempatnya Mul siang-siang. Mul, katanya kamu sakit ya Mul ya? Iya Lim, aku sakit. Mul, aku ya ngelihat Mul, katanya. Kamu ngelihat apaan Lim? Aku ngelihat yang di kamar mandi yang seperti kata kamu, katanya. Dan gak cuman aku, ibuku, adekku, ya wis rumah itu ngelihat. Dan biasa munculnya itu apa? Kalau maghrib, kalau sendekala, kalau sore-sore kayak gitu ya, itu kelihatan di situ memang ada. Si Mas Mul pun, apa aku halusinasi atau memang beneran ada? Kan si ini juga melihat gitu ya. Tapi udah, Lim, aku nggak mau mikirin. Iya itu mbahku pulang ya. Enggak, kata si Mas Mul ya, itu bukan mbahmu itu Mbah Mukri ya. Udah kesana, udah urusannya udah beda. Itu sosok yang lain. Kamu mending manggil orang pinter. Siapa katanya? Dipanggil referensi ya gitu. Akhirnya si ini aja dipanggil. Akhirnya dipanggil ke rumahnya si Mas Halim dan alhamdulillahnya beres, intinya seperti itu. Ya itu aja satu cerita dari Mas Mul. Terima kasih banyak atas ceritanya Mas Mul, pengalaman digangguin sosok seperti itu ya. Kawan-kawan semua, terima kasih atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.